Alma menatap layar laptopnya dengan kosong. Kata-kata dalam dokumen yang sedang ia kerjakan tampak mengabur di matanya. Di ruang kantor yang penuh dengan suara ketikan dan dering telepon, pikirannya melayang pada kenyataan pahit yang baru ia ketahui kemarin. Arman, pria yang selama ini ia percaya sepenuh hati, ternyata berselingkuh dengan Sheila, seorang rekan kerja yang selalu bersikap angkuh terhadapnya. Sheila adalah sosok yang mencolok di kantor. Dengan penampilan modis dan kepercayaan diri yang luar biasa, ia sering menjadi pusat perhatian. Sayangnya, di balik sikap ramah yang ia tunjukkan pada atasan, Sheila menyimpan niat buruk terhadap Alma. Dia selalu mencari celah untuk menjatuhkan gadis itu, mulai dari komentar sarkastik hingga mempermalukannya di depan rekan kerja. Hubungan gelapnya dengan Arman seolah menjadi kemenangan lain yang ia pamerkan tanpa rasa bersalah. Hari itu, Alma dipermalukan di rapat besar. Ia telah bekerja keras selama berminggu-minggu untuk mempersiapkan presentasi proyek strategis perusahaan. Namun, data dalam dokumen yang ia susun berubah kacau karena ulah Sheila. Saat Alma mencoba menjelaskan, suara-suara berbisik mulai memenuhi ruangan. Beberapa peserta rapat bahkan menahan tawa, sementara Gilang, putra pemilik perusahaan, memandangnya dengan tatapan mengejek dari sudut ruangan. Gilang, yang memegang jabatan penting sebagai direktur operasional, dikenal dingin dan sulit didekati. Ia sering memandang rendah karyawan biasa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang sederhana seperti Alma. Meski diam-diam mengakui kecerdasan Alma, ia lebih sering menunjukkan sikap sinisnya, seolah menikmati kesulitan yang dialami gadis itu. Alma tak pernah mengerti alasan di balik perlakuan Gilang yang selalu tajam padanya. Setelah rapat selesai, Alma meninggalkan ruang pertemuan dengan langkah berat. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi komentar Sheila di lorong kembali menusuk hatinya. "Mungkin lain kali kau harus lebih hati-hati dengan datamu," ujar Sheila dengan nada manis yang palsu. Alma hanya menahan napas, menolak memberi Sheila kepuasan dengan melihat reaksi emosionalnya. Di meja kerjanya, Alma mencoba mengalihkan perhatian dengan menyibukkan diri. Ia berusaha keras mengoreksi kesalahan dalam presentasinya meski tahu itu bukan sepenuhnya tanggung jawabnya. Namun, luka emosional akibat pengkhianatan Arman dan hinaan Sheila terus menghantui. Malam itu, Alma bekerja hingga larut, berjuang untuk memperbaiki nama baiknya yang telah ternoda. Di kantor, suasana semakin berubah. Beberapa rekan kerja yang sebelumnya ramah mulai bersikap dingin terhadap Alma. Gosip yang disebarkan Sheila membuat banyak orang memandang Alma sebagai karyawan yang ceroboh. Alma merasa terisolasi, seolah-olah semua orang bersekongkol untuk menjatuhkannya. Namun, di balik rasa sakit itu, ada api kecil yang mulai menyala di hatinya. "Jika aku menyerah sekarang, mereka akan menang," gumam Alma pada dirinya sendiri. Kata-kata itu menjadi mantra yang terus ia ulangi setiap kali rasa putus asa menghampiri. Alma mulai merancang langkah-langkah untuk membuktikan dirinya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk bangkit adalah dengan menunjukkan bahwa ia lebih kuat daripada yang orang lain pikirkan. Namun, perjuangan Alma tidak mudah. Selain harus menghadapi Sheila dan intriknya, Alma juga harus berhadapan dengan Gilang yang terus memberikan komentar pedas. Suatu kali, saat Alma mencoba menjelaskan rencananya di depan tim, Gilang memotongnya dengan nada tajam. "Ide bagus, tapi terlalu ambisius untuk seseorang yang bahkan tidak bisa mengurus presentasi kecil," ujarnya. Komentar itu membuat Alma marah, tetapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi. Di tengah semua tekanan itu, Alma menatap jendela kaca besar di kantornya. Kota yang dipenuhi, gemerlap lampu malam terlihat begitu jauh, tetapi juga memberi harapan. "Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku tidak akan runtuh hanya karena ini," pikir Alma. Dengan tekad yang diperbarui, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah awal dari kebangkitan yang lebih besar. Malam itu, setelah jam kerja usai, Alma berjalan keluar gedung dengan langkah gontai. Sepatu hak rendah yang ia kenakan mengeluarkan suara pelan saat menyentuh lantai lobi yang mengkilap. Udara dingin menyambutnya di luar, menusuk hingga ke tulang. Namun, dingin itu terasa kecil dibandingkan dengan kekacauan yang memenuhi pikirannya. Pengkhianatan Arman, penghinaan Sheila, dan sikap Gilang yang terus-menerus meremehkan membuat hari-harinya semakin sulit untuk dihadapi. Saat melangkah menuju halte, Alma mendengar suara yang familiar dari belakangnya. "Alma," seseorang memanggilnya. Ketika ia menoleh,
Yang ia lihat adalah sosok Gilang yang berjalan mendekatinya dengan langkah tegap. Alma mendesah pelan, tidak menyangka akan bertemu dengan pria itu di luar jam kerja. Ia bersiap menerima komentar sinis lainnya, tetapi tatapan Gilang kali ini berbeda, lebih serius, bahkan sedikit tegang. Tanpa banyak basa-basi, Gilang memintanya masuk ke mobilnya. Alma awalnya menolak, tetapi nada tegas Gilang membuatnya tidak punya pilihan lain. Di dalam mobil yang mewah namun sunyi, suasana terasa canggung. Gilang tidak langsung bicara, membuat Alma semakin gelisah. Hatinya bertanya-tanya apa yang diinginkan pria itu darinya. Setelah beberapa menit, Gilang akhirnya membuka pembicaraan. Ia mengatakan bahwa ia sedang menghadapi tekanan besar dari ayahnya. Sang ayah, pemilik perusahaan, mengancam akan mencabut hak warisnya jika ia tidak segera menunjukkan keseriusan dalam kehidupan pribadinya, terutama soal menikah. Aku butuh seseorang untuk pura-pura menjadi tunanganku, ucapnya dengan nada datar, seolah permintaan itu adalah hal yang biasa. Alma terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kau ingin aku berpura-pura jadi tunanganmu? Itu ide konyol, balasnya dengan nada dingin. Namun, Gilang tidak menyerah. Ia menjelaskan bahwa ini hanya sementara, cukup untuk meyakinkan ayahnya bahwa ia serius menjalani hidup. Sebagai imbalannya, Gilang menawarkan sesuatu yang tak bisa Alma abaikan, kesempatan untuk memperbaiki reputasinya di perusahaan dan membalas Sheila atas semua perbuatannya. Kata-kata itu menggema di kepala Alma. Ia tahu betul bahwa kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Namun, gagasan untuk terlibat dalam kebohongan sebesar itu membuatnya ragu. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain yang lebih pantas? Tanyanya dengan nada penuh curiga. Gilang menatapnya sejenak sebelum menjawab, karena kau berbeda. Kau cukup pintar untuk menjalani ini tanpa merusak rencananya. Alma merasa terpojok. Di satu sisi, tawaran Gilang adalah jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi di kantor. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa keterlibatan dalam permainan ini bisa membawanya ke dalam situasi yang lebih rumit. Ia memikirkan Sheila, yang pasti tidak akan tinggal diam jika melihat Alma tiba-tiba dekat dengan Gilang. Namun, rasa marah yang masih membara di hatinya memberikan dorongan untuk mempertimbangkan tawaran itu. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, ujar Alma akhirnya, mencoba menunda keputusan. Gilang hanya mengangguk singkat, memberinya ruang. Sebelum Alma turun dari mobil, Gilang menambahkan satu kalimat yang membuatnya termenung sepanjang malam. Kita berdua punya sesuatu yang ingin kita buktikan, Alma. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan pada mereka siapa dirimu sebenarnya. Malam itu, Alma duduk di kamarnya yang sederhana, merenungkan tawaran Gilang. Ia tahu ini bukan keputusan yang mudah. Menggantungkan diri pada seseorang seperti Gilang adalah perjudian besar, tapi rasa lelah dan frustrasi yang ia rasakan membuat tawaran itu terasa menggiurkan. Dengan napas panjang, Alma akhirnya memutuskan ia akan menerima permainan ini, bukan karena ia percaya pada Gilang, tetapi karena ia percaya pada dirinya sendiri untuk mengendalikan situasi. Bab ini diakhiri dengan Alma yang berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan tekad baru. Jika ini cara untuk bangkit, aku akan melakukannya, bisiknya pelan. Dalam benaknya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi segala konsekuensi. Hari itu terasa seperti babak baru bagi Alma. Ia melangkah ke dalam kantor dengan mengenakan blus putih bersih dan rok pensil hitam yang menonjolkan kesan profesional. Kepalanya terangkat tinggi, tetapi di balik senyum kecil yang ia pasang, hatinya diliputi keresahan. Keputusannya untuk menerima tawaran Gilang masih terasa absurd. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melawan Sheila, menghapus hinaan, dan merebut kembali reputasi yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Sesuai rencana, Gilang menjemput Alma di lobi pagi itu. Dengan setelan jas rapi yang selalu membuatnya terlihat dominan, ia menyapa Alma dengan nada santai namun tajam. Kau ingat apa yang harus kau lakukan? Tanyanya tanpa basa-basi. Alma hanya mengangguk kecil, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar. Mereka berjalan bersama menuju ruangan besar di mana rapat direksi sedang berlangsung. Saat mereka memasuki ruangan, suasana yang tadinya penuh percakapan pelan langsung berubah hening. Semua mata tertuju pada mereka, terutama pada Alma yang berdiri di samping Gilang dengan kepala tegak. Sheila, yang duduk di sudut ruangan,
menatap mereka dengan ekspresi terkejut yang bercampur curiga. Arman, yang berada di sebelah Sheila, hanya bisa memandang dengan rahang mengatup rapat. Gilang, dengan karisma yang sulit ditandingi, memperkenalkan Alma sebagai tunangannya kepada semua yang hadir. Kata-kata itu meluncur dari bibirnya dengan begitu tenang, seolah-olah itu adalah kebenaran. Kami memutuskan untuk merahasiakannya sampai sekarang, tetapi aku ingin kalian tahu bahwa Alma adalah orang yang sangat berarti bagiku, katanya sambil menatap Alma sekilas. Alma, yang berusaha mempertahankan ketenangannya, hanya tersenyum tipis sambil memegang lengan Gilang dengan lembut, sesuai arahan sebelumnya. Kejutan di ruangan itu tak terbendung. Beberapa rekan kerja Alma saling berbisik, sementara yang lain memandangnya dengan tatapan iri. Sheila, yang biasanya penuh percaya diri, terlihat gelisah. Ia mencoba menyembunyikan ketidakpercayaannya, tetapi jelas bahwa berita ini membuatnya terguncang. Sementara itu, Arman tampak tak bisa menyembunyikan ekspresi cemburu, meskipun ia berusaha bersikap seolah tak peduli. Setelah rapat selesai, Alma berjalan keluar bersama Gilang. Namun, Sheila tak membuang waktu untuk menghentikan langkahnya. Dengan senyum sinis yang telah Alma kenal, Sheila menyapa. Tunangannya Gilang, itu kejutan besar, Alma. Aku tidak menyangka kau bisa memikat pria seperti dia, ujarnya dengan nada manis yang menyembunyikan pisau tajam. Gilang, yang biasanya tidak peduli dengan drama semacam ini, malah memutuskan untuk merespons. Dengan nada tenang namun menusuk, ia berkata, Sheila, orang-orang cerdas tahu bagaimana melihat potensi seseorang, sesuatu yang mungkin sulit untukmu pahami. Ucapannya membuat Sheila terdiam, wajahnya memerah menahan amarah. Alma merasa campuran lega dan bingung, karena tidak menyangka Gilang akan membelanya. Di luar kantor, Alma dan Gilang kembali ke mobil. Suasana di antara mereka terasa lebih ringan setelah kejadian tadi. Kau tidak perlu melakukan itu, kata Alma, memecah keheningan. Gilang menoleh sebentar sambil menyunggingkan. Senyum tipis. Itu bagian dari peran. Lagi pula, aku tidak suka Sheila, jawabnya santai, membuat Alma bertanya-tanya apakah ada lebih banyak alasan di balik sikapnya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Alma di kantor berubah drastis. Mereka yang sebelumnya merendahkannya mulai bersikap ramah, bahkan mencoba mendekatinya. Namun, Alma tetap waspada. Ia tahu kebaikan itu hanya datang karena status barunya sebagai tunangannya Gilang. Di balik perubahan sikap orang-orang, Sheila terus mengamati, mencari celah untuk menghancurkan Alma. Meski pertunangan palsu ini memberinya perlindungan, Alma menyadari bahwa ia telah memasuki permainan yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Setiap langkahnya kini diawasi, setiap kesalahan kecil bisa menjadi bumerang. Hubungannya dengan Gilang pun mulai menjadi teka-teki. Di satu sisi, ia adalah pria arogan yang hanya memanfaatkannya. Namun di sisi lain, ada momen-momen kecil di mana Alma merasakan perhatian yang tulus darinya. Bab ini ditutup dengan Alma yang berdiri sendirian di pantry kantor, memandang pantulan dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Ini hanya permainan, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa permainan ini akan mengubah banyak hal, lebih dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi bagi Alma, setiap detiknya terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Sebagai tunangannya, Gilang, ia tidak hanya harus menjaga perannya di depan semua orang, tetapi juga menghadapi intrik yang semakin terasa nyata di sekitar dirinya. Di tengah semua itu, Sheila tak pernah berhenti mencari cara untuk membuktikan bahwa Alma hanyalah seorang gadis biasa yang tak pantas berdiri di samping Gilang. Pagi itu, Alma merasa ada yang aneh. Suasana kantor begitu ramai dengan bisikan-bisikan kecil yang mengarah padanya. Saat ia membuka emailnya, matanya membelalak. Ada foto dirinya bersama Gilang yang tampak diambil secara diam-diam saat mereka berbincang di sebuah restoran beberapa hari lalu. Subjek email itu berbunyi, hubungan palsu atau takdir. Alma dan Gilang jadi bahan pembicaraan. Alma merasa dadanya sesak. Foto itu disebarkan oleh Sheila ke grup internal perusahaan, disertai komentar tajam yang menggiring opini negatif. Sepertinya ada yang tiba-tiba mendapat promosi karena alasan pribadi, tulis Sheila dalam email itu. Alma tahu ini bukan sekadar hinaan biasa, Sheila ingin semua orang meragukan posisinya, bahkan menghancurkan reputasi yang sedang ia bangun kembali. Saat Alma berjalan menuju ruangannya,
tatapan rekan-rekan kerja semakin membuatnya tidak nyaman. Beberapa bahkan melemparkan senyum mengejek, sementara yang lain pura-pura sibuk saat ia lewat. Sheila, di sisi lain, berdiri di dekat meja kopi dengan kelompoknya, memberikan tatapan penuh kemenangan. Alma tahu bahwa Sheila merasa di atas angin, tetapi ia menolak untuk menunjukkan kelemahan. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Gilang tiba-tiba muncul di lantai yang sama, dengan ekspresi dingin yang menghentikan semua percakapan. Tanpa ragu, ia berjalan langsung ke meja Sheila, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. "Kau punya banyak waktu untuk menyebar hal-hal tak berguna," rupanya, ucapnya dengan nada rendah yang tajam. Sheila terkejut, tetapi ia cepat-cepat memulihkan ekspresinya, mencoba bersikap seolah tak bersalah. "Aku hanya membagikan apa yang semua orang ingin tahu," balas Sheila dengan senyum kecil. Namun, Gilang tidak tertarik dengan pembelaan itu. "Kalau kau menghabiskan energi untuk gosip, mungkin kau butuh pekerjaan tambahan. Atau, kau tak keberatan kalau aku melaporkan perilaku ini ke Hari?" Kalimat itu membuat wajah Sheila memucat. Semua orang yang menyaksikan langsung bungkam, tak berani bersuara. Setelah kejadian itu, Alma merasa campuran lega dan ketegangan. Gilang telah membelanya di depan semua orang, tetapi ia tahu bahwa langkah Sheila tidak akan berhenti sampai di sini. Ketika mereka akhirnya berbicara secara pribadi di ruang Gilang, Alma tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Kau tak perlu melakukan itu," katanya dengan nada lirih, mencoba menjaga jarak dari situasi yang semakin rumit. "Aku tidak melakukannya untukmu," balas Gilang dingin. "Aku melakukannya karena aku tidak mau ada orang meremehkan diriku juga. Kau tunanganku, ingat, jika mereka menyerangmu, itu sama saja menyerangku." Alma terdiam, tetapi ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata Gilang. Mereka terikat dalam permainan ini, dan apapun yang terjadi, mereka harus saling melindungi demi menjaga ilusi tersebut tetap hidup. Namun, Alma tidak bisa mengabaikan rasa gelisah yang terus menghantuinya. Malam itu, saat ia mencoba tidur, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Sheila pasti merencanakan sesuatu yang lebih besar. Dengan statusnya yang dekat dengan Gilang, Alma tahu bahwa ia kini menjadi target utama Sheila, dan itu berarti ia harus selalu waspada. Keesokan harinya, Sheila membuktikan dirinya sebagai ancaman nyata. Di sebuah rapat kecil, Sheila secara sengaja membocorkan informasi rahasia tentang proyek baru yang sedang Alma kerjakan. Hal ini membuat Alma terlihat ceroboh di depan tim. Saat semua orang mulai meragukan kompetensinya, Alma merasa amarahnya mendidih. Ia sadar bahwa ini bukan lagi sekadar intrik kecil, tetapi perang yang Sheila nyatakan secara terbuka. Bab ini berakhir dengan Alma yang menatap Sheila dari kejauhan, matanya menyala dengan kemarahan dan tekad. "Kau mungkin berpikir aku lemah," gumam Alma dalam hati, "tapi kau salah besar." Dengan kepala terangkat, Alma tahu bahwa waktunya untuk melawan sudah tiba. Ia tidak akan membiarkan Sheila atau siapapun lagi menghancurkan dirinya tanpa perlawanan. Setelah insiden di rapat, Alma menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya bersikap defensif. Sheila semakin agresif, dan setiap langkahnya terasa seperti sedang diawasi. Namun, alih-alih terintimidasi, Alma memutuskan untuk mengambil kendali. Jika Sheila ingin bermain kotor, Alma akan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar korban. Pagi itu, Alma menyusun rencana. Ia menghabiskan waktu semalaman membaca ulang semua dokumen proyek dan mencari celah yang mungkin dimanfaatkan Sheila. Di sela-sela kerja kerasnya, ia menemukan bukti bahwa Sheila diam-diam telah memanipulasi data laporan salah satu proyek sebelumnya. Alma mencatat setiap detail dengan hati-hati, memastikan bahwa ia memiliki bukti kuat untuk melindungi dirinya. Namun, serangan Sheila tidak berhenti di situ. Saat Alma sedang mempersiapkan presentasi di ruang kecil, Sheila mendekatinya dengan wajah penuh senyuman palsu. "Kau seharusnya lebih berhati-hati, Alma. Dalam dunia ini, hanya orang-orang kuat yang bertahan," ujarnya dengan nada mengejek. Alma tidak merespons, tetapi dalam hatinya ia bersumpah bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan Sheila menang. Hari itu, Alma menemui Gilang di ruangannya. Ia menunjukkan bukti manipulasi data yang dilakukan Sheila, berharap mendapatkan dukungan. Namun, respons Gilang jauh dari yang ia harapkan. "Kau yakin ingin membawa ini ke permukaan?" tanyanya dengan nada skeptis. "Sheila punya banyak koneksi di perusahaan ini. Jika kau tidak hati-hati,
kau bisa terjebak lebih dalam. Kata-kata itu membuat Alma kesal. Jadi aku harus membiarkannya terus menghancurkan reputasi dan karirku. Balasnya, suaranya bergetar karena emosi. Gilang menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, tapi kau harus melakukannya dengan hati-hati. Jika kau gagal, kau akan kehilangan segalanya. Malam itu, Alma kembali bekerja keras. Ia menyusun presentasi yang sempurna. Untuk rapat besar yang akan datang, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan Sheila. Ia juga mempersiapkan bukti manipulasi Sheila sebagai cadangan, siap untuk digunakan jika Sheila mencoba menyerangnya lagi. Hari rapat pun tiba. Alma berdiri di depan para pemimpin perusahaan, termasuk ayah Gilang, dengan hati yang berdebar. Gilang duduk di barisan depan, memberi tatapan tenang yang entah bagaimana menenangkan Alma. Ia memulai presentasinya dengan percaya diri, menjelaskan ide-idenya dengan detail yang mendalam. Semua berjalan lancar, hingga Sheila tiba-tiba menginterupsi. Maaf, tapi data yang Alma gunakan tampaknya tidak akurat, ujar Sheila dengan senyum licik, menyerahkan selembar dokumen yang tampak berbeda dari yang Alma sajikan. Suasana ruangan mendadak tegang. Alma tahu ini adalah serangan yang telah Sheila rencanakan dengan matang. Namun, kali ini Alma sudah siap. Ia tetap tenang dan menunjukkan bukti asli yang telah ia persiapkan. Sebenarnya, ini adalah data yang benar, katanya sambil memproyeksikan dokumen asli ke layar besar. Dan jika kita bicara soal keakuratan, mungkin kita harus memeriksa laporan lain yang kebetulan ditangani oleh Sheila. Alma kemudian memaparkan manipulasi data yang dilakukan Sheila pada proyek sebelumnya. Ruangan itu dipenuhi bisikan. Ayah Gilang, yang selama ini dikenal tegas, langsung meminta tim audit untuk menyelidiki lebih lanjut. Wajah Sheila memucat, dan ia tidak mampu memberikan pembelaan. Setelah rapat selesai, Alma berjalan keluar dengan perasaan lega. Namun, ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Sheila mungkin sudah terpojok, tetapi ia bukan tipe orang yang menyerah dengan mudah. Alma harus terus waspada jika ingin bertahan di tengah permainan berbahaya ini. Di sisi lain, Gilang mendekatinya di lorong. Untuk pertama kalinya, senyumnya tampak tulus. Kau hebat hari ini, ucapnya singkat. Alma hanya mengangguk kecil, menahan diri untuk tidak terlalu terpengaruh oleh pujian itu. Bab ini berakhir dengan Alma yang berdiri di depan kaca besar di lobi kantor, memandang bayangan dirinya sendiri. Ini baru permulaan, pikirnya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan risiko, tetapi ia juga sadar bahwa ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini ia abaikan. Sejak rapat itu, suasana di kantor berubah drastis. Alma kini menjadi sorotan, bukan lagi sebagai staf biasa, melainkan sebagai seseorang yang telah berani melawan Sheila di depan banyak orang. Namun, popularitas mendadak itu bukanlah sesuatu yang ia nikmati. Ia tahu bahwa kemenangan kecilnya atas Sheila adalah awal dari badai yang lebih besar. Sheila, meskipun tampak tenang, mulai bergerak dalam diam. Alma bisa merasakan bahwa wanita itu tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan. Dan firasatnya terbukti benar. Suatu malam, ketika Alma baru saja selesai bekerja, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi foto dirinya bersama Arman, diambil beberapa bulan lalu saat mereka masih bersama. Di bawah foto itu, terdapat tulisan singkat, berapa harga yang kau bayar untuk mendapatkan Gilang. Pesan itu membuat darah Alma berdesir. Ia tahu ini adalah ulah Sheila, tetapi ia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan wanita itu. Apakah ini hanya ancaman kosong, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Ia mencoba mengabaikan pesan tersebut, tetapi pikirannya terus-menerus terganggu. Hari berikutnya, Sheila melancarkan serangan berikutnya. Di hadapan banyak rekan kerja, ia secara terang-terangan menuduh Alma menggunakan hubungan palsunya dengan Gilang untuk mendapatkan keuntungan di perusahaan. Kau pikir semua orang di sini bodoh? Ujarnya dengan nada tajam di ruang istirahat. Kami tahu apa yang kau lakukan untuk sampai ke posisi ini. Alma tidak langsung merespons. Ia tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan bisa saja diputarbalikkan oleh Sheila. Namun, rasa sakit dan amarah yang selama ini ia pendam akhirnya memuncak. Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu, Sheila, jawab Alma dengan nada tegas. Jika kau merasa dirimu lebih pantas, tunjukkan dengan prestasi, bukan dengan menjatuhkan orang lain. Namun, serangan Sheila tidak berhenti di situ.
Malam itu, sebuah artikel anonim muncul di situs internal perusahaan. Artikel tersebut mengungkap hubungan Alma dan Gilang sebagai sebuah sandiwara. Meski tidak menyebutkan nama langsung, deskripsi dalam artikel itu jelas merujuk pada mereka. Alma merasa dadanya sesak saat membaca artikel itu. Ia tahu, jika ini dibiarkan, reputasinya akan kembali hancur, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Gilang, yang membaca artikel itu keesokan paginya, langsung bertindak. Ia memanggil Alma ke ruangannya dan menunjukkan artikel tersebut. "Kita harus menghentikan ini sekarang," ujarnya dengan nada serius. "Kalau tidak, ini akan semakin buruk." Namun, sebelum Alma sempat menjawab, pintu ruangan terbuka dan ayah Gilang masuk. Dengan tatapan tajam, pria itu melemparkan kertas cetakan artikel ke meja. "Apa ini?" tanyanya dengan suara dingin. Gilang mencoba menjelaskan, tetapi ayahnya tidak memberikan ruang untuk bicara. "Aku memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kau bisa bertanggung jawab, Gilang. Tapi ini, skandal seperti ini bisa menghancurkan nama baik perusahaan." Alma merasa tubuhnya membeku. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang Gilang, ini juga tentang dirinya. Jika kebenaran tentang hubungan palsu mereka terungkap, ia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kesempatan untuk membersihkan namanya. Setelah pertemuan itu, Alma dan Gilang sepakat untuk mengambil langkah drastis. Mereka memutuskan untuk mengadakan pesta pertunangan resmi sebagai cara untuk membungkam rumor. "Ini gila," kata Alma saat mereka membahas rencana tersebut. "Tapi mungkin ini satu-satunya cara." Hari-hari menuju pesta terasa seperti mimpi buruk bagi Alma. Ia harus bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja, sementara Sheila terus melemparkan komentar sinis setiap ada kesempatan. Di satu sisi, ia merasa lelah mempertahankan kebohongan ini. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah perjuangan terakhirnya untuk membuktikan bahwa ia bukan gadis lemah yang bisa dihancurkan begitu saja. Pesta itu akhirnya tiba. Semua karyawan perusahaan hadir, termasuk ayah Gilang, yang tampak mengamati mereka dengan tatapan penuh evaluasi. Saat Gilang menggenggam tangannya dan membawanya ke tengah ruangan untuk memberikan pidato, Alma merasakan campuran emosi yang rumit. Ia tahu bahwa ini hanya sebuah permainan, tetapi kehangatan di genggaman Gilang terasa nyata. Namun, di tengah-tengah pesta, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sheila, yang selama ini berusaha menjatuhkan Alma dari bayang-bayang, tiba-tiba maju ke depan dan menyela pidato Gilang. Dengan suara lantang, ia berkata, "Berhentilah membohongi semua orang. Semua ini hanyalah sandiwara, bukan?" Bab ini berakhir dengan suasana ruangan yang membeku. Semua mata tertuju pada Alma dan Gilang, menunggu jawaban mereka. Alma menatap Sheila dengan mata yang penuh amarah, tetapi juga keteguhan. Ia tahu bahwa momen ini akan menentukan segalanya, apakah ia akan tenggelam, atau justru bangkit sebagai pemenang. Udara dalam ruangan seolah membeku setelah Sheila melontarkan tuduhan tajam itu. Semua mata kini tertuju pada Alma dan Gilang. Bisikan mulai terdengar di antara para tamu, membuat suasana semakin tegang. Alma merasakan dadanya berdegup kencang, sementara Gilang tetap berdiri tegak di sampingnya. Tatapan tajam Sheila seolah ingin menusuk langsung ke dalam dirinya, tetapi Alma tahu bahwa ia tidak boleh kalah. "Sheila," suara Gilang terdengar tegas, memecah keheningan. "Apa yang kau maksud dengan sandiwara?" Wajah Gilang tampak dingin, seperti sedang mempelajari setiap gerak-gerik Sheila. Wanita itu tersenyum sinis, merasa di atas angin. "Aku hanya ingin mengungkap kebenaran. Semua orang di sini berhak tahu, kan? Bahwa pertunangan kalian hanyalah pura-pura, sebuah trik untuk entah apa tujuan kalian." Tamu-tamu yang hadir mulai memandang satu sama lain dengan cemas. Ayah Gilang yang berdiri di sudut ruangan memperhatikan dengan wajah penuh tanya. Alma merasakan tenggorokannya kering, tetapi ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, Sheila akan menghancurkannya untuk selamanya. Sebelum Gilang sempat berbicara lagi, Alma melangkah maju. "Sheila," katanya dengan nada tenang, meski jantungnya berdebar kencang. "Aku tahu kau tidak menyukaiku, dan itu tidak masalah. Tapi membawa asumsi pribadi ke sini, di depan semua orang, adalah langkah yang sangat berani, atau putus asa." Tatapan Sheila mengeras. "Kau ingin menyangkalnya, Alma. Semua ini jelas tidak masuk akal. Kau hanya seorang staf biasa. Apa mungkin seseorang seperti Gilang benar-benar memilihmu?"
Suaranya penuh dengan racun. Alma tersenyum tipis, tetapi di balik itu ada kekuatan yang tak tergoyahkan. Sheila, kau benar. Aku memang bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang gadis yang bekerja keras untuk mencapai posisiku. Tapi yang membuatku berbeda darimu adalah aku tidak pernah menggunakan waktu atau energiku untuk menjatuhkan orang lain. Gilang, yang berdiri diam selama ini, akhirnya angkat bicara. Cukup, katanya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Sheila, aku tidak tahu apa motifmu membuat tuduhan seperti ini, tapi aku tidak akan membiarkan drama ini menghancurkan malam kami. Semua orang terdiam, termasuk Sheila. Gilang kemudian meraih tangan Alma dan berbicara dengan nada yang lebih lembut namun tegas. Aku memilih Alma karena aku melihat sesuatu dalam dirinya yang tidak dimiliki orang lain, keberanian, kecerdasan, dan ketulusan. Hal itu jauh lebih berarti bagiku daripada status atau jabatan. Tatapan tamu-tamu yang awalnya ragu mulai berubah. Banyak dari mereka yang mulai memberikan senyum mendukung pada Alma. Namun, Sheila tidak menyerah begitu saja. Ia melangkah maju, mencoba menguasai keadaan. Kau bisa berkata apa saja, Gilang. Tapi aku yakin, di balik semua ini, ada sesuatu yang kau sembunyikan. Sebelum Sheila bisa melanjutkan, sebuah suara dari sudut ruangan tiba-tiba terdengar. Sheila, cukup, kata seorang pria parubaya dengan nada berat. Semua orang menoleh, termasuk Sheila, yang tampak terkejut. Ayah Gilang kini berdiri di tengah ruangan, wajahnya penuh dengan kewibawaan. Sheila, lanjutnya, aku telah memperhatikanmu selama ini. Kau adalah karyawan berbakat, tapi ambisimu telah membutakanmu. Jika kau tidak bisa membedakan antara pekerjaan dan intrik pribadi, aku tidak punya alasan untuk mempertahankanmu di perusahaan ini. Wajah Sheila memucat. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tenggelam dalam keheningan ruangan. Ayah Gilang kemudian mengarahkan pandangannya kepada Alma. Alma, aku minta maaf atas gangguan ini. Aku percaya pada integritasmu. Teruslah bekerja keras, dan buktikan bahwa kau memang pantas berada di sini. Alma merasa lega sekaligus terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pria itu akan membelanya, terutama setelah keraguan yang ia tunjukkan sebelumnya. Sheila, di sisi lain, hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya penuh kemarahan dan rasa malu. Setelah pesta selesai, Alma dan Gilang duduk bersama di balkon kecil yang menghadap ke kota. Untuk pertama kalinya malam itu, Alma merasa bisa bernapas lega. Terima kasih, katanya pelan, memandang Gilang dengan tatapan tulus. Tanpa bantuanmu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Gilang tersenyum kecil, lalu menjawab, kau tidak membutuhkan bantuanku, Alma. Kau sudah cukup kuat untuk melawan siapapun, bahkan Sheila. Kalimat itu membuat Alma terdiam. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar percaya pada dirinya. Namun, di tengah keheningan malam itu, Alma menyadari bahwa pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Sheila mungkin telah terpojok, tetapi orang seperti dia tidak akan menyerah dengan mudah. Alma tahu bahwa ia harus tetap waspada. Bab ini berakhir dengan Alma yang menatap langit malam, penuh dengan bintang, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus maju, apapun yang terjadi. Keheningan malam itu terasa panjang, seolah dunia sedang menunggu jawaban atas apa yang baru saja terjadi. Alma duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit gelap, sementara Gilang berdiri di sampingnya, memberi ruang bagi Alma untuk memikirkan segala yang telah terjadi. Meski kegelisahan masih mengendap di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa untuk pertama kalinya, beban yang selama ini ia pikul mulai sedikit berkurang. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Pagi berikutnya, ketika Alma kembali ke kantor, suasana sudah berbeda. Beberapa rekan kerjanya memberikan senyum hangat, sementara yang lain terlihat lebih berhati-hati. Rumor tentang Sheila yang dipecat masih menjadi perbincangan di belakang layar, tetapi Alma bisa merasakan bahwa mereka mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Mungkin, mereka akhirnya menyadari siapa yang sebenarnya berjuang demi kebenaran. Namun, meski tampak tenang, Alma tak bisa menepis rasa cemas yang terus mengganggu pikirannya. Keberhasilan sementara itu hanya menangguhkan sesuatu yang lebih besar. Sheila, dengan segala ambisi dan kecerdasannya, tidak akan pernah mengalah begitu saja. Alma merasa ada yang mengintai dari bayang-bayang, menunggu momen yang tepat untuk menyerang lagi.
Hari itu, Alma bekerja keras di mejanya, mencoba menyelesaikan tumpukan tugas yang menumpuk setelah banyak gangguan yang terjadi. Namun, ketika ia membuka emailnya, jantungnya berdegup kencang. Sebuah pesan anonim terkirim ke inboxnya. Dengan tangan sedikit gemetar, Alma membuka pesan itu. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, "Tunggu sampai Gilang tahu kebenarannya." Alma merasa darahnya mendidih. Kebenaran apa yang dimaksud? Gumamnya. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan dari Sheila, atau mungkin dari seseorang yang bekerja dengan wanita itu. Rasa cemas meliputi dirinya. Tidak ada yang tahu tentang masa lalu Alma dan Arman, masa lalu yang ia sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari Gilang. Jika hal itu terungkap, semuanya bisa hancur. Tak lama setelah menerima pesan itu, Alma memutuskan untuk menemui Gilang. Mereka berbicara di ruang kantornya, dan meskipun ia berusaha tenang, Alma tahu ia tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. "Gilang," suara Alma terdengar ragu. "Ada sesuatu yang mungkin perlu kau ketahui." Gilang memandangnya dengan serius, menunggu kelanjutan kata-kata Alma. Alma menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Tentang hubungan kita, tentang alasan aku menerima tawaranmu untuk berpura-pura bertunangan," lanjut Alma dengan suara pelan. "Ada bagian dari masa laluku yang tidak ingin kuungkapkan." Gilang hanya mengangguk, menunggu penjelasan lebih lanjut. Alma merasa seolah ia sedang mengungkapkan sisi kelam yang selama ini ia sembunyikan. "Aku dulu pernah bersama Arman. Kami memiliki hubungan yang sangat rumit. Itu salah satu alasan aku memilih untuk menerima tawaranmu. Aku ingin melupakan masa lalu itu." Suasana ruangan itu terasa tegang. Gilang menatap Alma, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja diucapkannya. Alma bisa merasakan ketegangan di udara, seolah setiap kata yang ia ucapkan membuat dirinya semakin rentan. "Aku tahu, ini mungkin berat untukmu," lanjut Alma, "tapi aku berharap kau bisa mengerti. Arman bukan bagian dari hidupku lagi." Gilang memejamkan matanya sejenak, seolah berusaha menenangkan dirinya. Lalu ia membuka matanya, menatap Alma dengan ekspresi yang sulit terbaca. "Alma, aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu kalian, dan aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu satu hal, apa yang kita jalani sekarang, apakah itu nyata?" Alma terdiam, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kata-kata Gilang menggema dalam hatinya. Apakah hubungan mereka yang selama ini ia jalani hanya bagian dari sebuah sandiwara yang ia ciptakan untuk melarikan diri dari masa lalu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebohongan? Sebelum Alma sempat menjawab, pintu ruangan terbuka. Seorang karyawan masuk dan meletakkan sebuah amplop di meja Gilang. "Maaf, Pak Gilang. Ini surat yang dikirimkan untuk Anda," katanya sebelum pergi begitu saja. Gilang membuka amplop itu, dan wajahnya berubah menjadi kaku saat membaca isinya. Alma merasa ada yang tidak beres. "Sial," Gilang menggerutu pelan. Alma mendekat, penasaran. "Ada apa?" tanyanya, suaranya bergetar. Gilang meliriknya dengan ekspresi serius. "Ini, bukti bahwa Arman terlibat dalam beberapa transaksi ilegal yang melibatkan perusahaan kita." Alma merasa seluruh tubuhnya membeku. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan terbata-bata. Gilang berdiri, wajahnya dipenuhi kecemasan. "Ini bukan hanya tentang hubunganmu dengan Arman, Alma. Ini bisa melibatkan perusahaan kita. Dan kita perlu mencari tahu siapa yang mengirimkan ini." Dalam sekejap, dunia Alma terasa runtuh. Semua kebohongan yang ia sembunyikan untuk melindungi dirinya kini terancam terbongkar. Di satu sisi, ia ingin melarikan diri dari kenyataan itu, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menghadapi segala yang ada di depannya. Bab ini berakhir dengan Alma yang berdiri kaku, memandang Gilang yang kini terlihat lebih serius dari sebelumnya. Semua yang selama ini ia coba sembunyikan kini mulai terungkap, dan ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Justru, ini baru saja dimulai.